Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Andini Juniarsi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kinetika Metalurgi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Yaskia Hulpua Marbun selaku moderator akan memandu acara presentasi kita. Judul dari kelompok kami yaitu adalah perancangan reaktor pelindian reduktif biji mangan, produksi MnSO4H2O pada tingkat baterai. Tentunya di sini saya tidak sendiri dalam mempresentasikan tugas dari Kinetika Metalurgi ini. Saya bersama dengan 4 teman saya. Ada 5 anggota kelompok yang membuat presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah saudara Muhammad Iqbal Khalid, lalu yang kedua adalah saudara Al-Hilal Hamdi Fazri, yang ketiga ada saudara Banu Parabaswara, yang keempat adalah saudara Fatul Humedi Aprianto, dan yang terakhir adalah saya sendiri selaku moderator yaitu ISGL Ketua Karbu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, apa saja yang melatar belakangi pada penugasan analisis kali ini. Ya, yang pertama kita mulai dari mangan. Mangan sendiri merupakan logam strategis yang penggunaannya sangat luas, mulai dari industri baja, katalis, hingga yang paling berkembang saat ini yaitu industri baterai. Salah satu turunan mangan yang banyak diincar adalah mangan 2 sulfat monohidrat atau MnSO4H2O. Senyawa ini merupakan prekursor atau bahan baku utama material katoda baterai lithium ion seperti tipe NMC dan LMFP. Seiring percepatan transisi ke kendaraan listrik, permintaan terhadap senyawa ini melonjak tajam. Karena itulah, sebuah perusahaan berencana membangun pabrik MnSO4H2O. Kemudian lokasi yang dipilih adalah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga sangat beralasan karena sekitar 60% sumber daya dan 90% cadangan pangan nasional terkonsentrasi di provinsi tersebut. Dengan total sumber daya biji mencapai sekitar 36,2 juta ton. Biji yang akan diolah mengandung 45% MnO2 dalam bentuk pirolusit. Tantangannya di sini adalah MnO2 ini bersifat sukar sukar larut dalam asam, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar mangannya bisa terekstraksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan. Dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, kami menetapkan 3 tujuan analisis, yaitu yang pertama, menentukan reaksi kimia, stoikiometri, dan termodinamika dari proses pelindian reduktif biji mangan menggunakan gas SO2. Tujuan yang kedua, menyusun neraca massa dan neraca energi untuk kapasitas produksi 1000 ton MnSO4H2O per tahun dengan target recovery 90%. Dan yang ketiga, menganalisis kinetika reaksi sekaligus merancang dimensi reaktor berdasarkan shrinking core model. Adapun untuk spesifikasi tugas analisis kali ini, yaitu yang pertama, kapasitas produk 1000 ton per tahun dengan target waktu operasi 330 hari per tahun selama 24 jam atau totalnya 7.920 jam per tahun. Kemudian pelarut yang digunakan adalah asam sulfat. Reduktornya gas SO2 dan target recovery mangan sebesar 90%. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini pada slide ini saya akan menjelaskan rancangan alur produksi mangan sulfat hidrat. Pada tahap awal ini, biji hasil dari penambangan ROM dengan ukuran sekitar 200 sampai 800 mm diangkut menuju stockpile menggunakan dump truck. Selanjutnya, biji mengalami proses primary crushing menggunakan jaw crusher sehingga ukuran partikel berkurang menjadi sekitar 100 hingga 150 mm. Material hasil primary crushing kemudian diteruskan menuju cone crusher sebagai secondary crusher untuk menghasilkan ukuran sekitar 20 sampai 40 mm. Dan jika masih terlalu besar, maka dilanjut lagi ke tertiary crusher dengan cone crusher sehingga ukuran partikelnya mencapai 5 sampai 10 mm. Selanjutnya, hasil dari crushing ini dilanjutkan ke hasil sari dibasahkan dulu dengan air, lanjutkan ke proses grinding dengan ball mill.
Selanjutnya, slurry dialirkan menuju hydrocyclone sebagai alat kualifikasi. Partikel yang berukuran yang lebih besar 70 mikrometer yang dianggap underflow dikembalikan lagi ke ball mill. Sedangkan partikel berukuran kurang dari 75 mikrometer diteruskan menuju proses pelindian. Pada tahap selanjutnya, yaitu pada proses CSTR-nya, sebagai unit utama pelindian, ditambahkan air demineralisasi, asam sulfat, dan gas dioksida. Air demineralisasi berfungsi sebagai media membentuk slurry, asam sulfat sebagai ion hidrogen yang diperlukan untuk menciptakan suara asam, gas sulfur dioksida bertindak sebagai reduktor yang mereduksi mangan dioksida. Mn4+ menjadi ion mangan divalen Mn2+. CSTR ini dipilih karena mampu menghasilkan pencampuran yang homogen antara padatan, cairan, dan gas sehingga kontak antar fasa jadi optimal. Hasil dari CSTR ini berupa PLS, yaitu Pregnant Lead Solution yang mengandung ion Mn2+ dengan sejumlah pengotor lainnya seperti Fe3+, Al3+, Ca2+, dan Mg2+. Nah, selanjutnya kita memisahkan Mn-nya dari zat-zat pengotornya. Slurry yang dihasilkan dari CSTR ini dilanjutkan dengan filter paste untuk memisahkan residu padat dari parutan hasil pelindian. Residu padat umumnya terdiri atas mineral gangue seperti silika dan mineral lainnya. Filtrat yang diperoleh merupakan PLS yang selanjutnya diproses pada tahap pemurnian. Pemisahan padat cair ini bertujuan mencegah gangguan terhadap proses pemurnian dan kristalisasi serta meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya di tahap proses pemurnian terdapat dua alur, yaitu pada primer dan sekunder. Pada tahap primer dilakukan dengan primary neutralization tank. Tahap ini ditambahkan larutan natrium hidroksida sehingga pH-nya naik di sekitar pH 4 hingga 5,5. Pengaturan pH dilakukan secara terkendali agar ion besinya dan ion aluminium mengalami presipitasi selektif sebagai besi hidroksida dan aluminium hidroksida, sedangkan ion mangannya tetap ada dalam larutan. Selanjutnya, endapan itu dipisahkan menggunakan clarifier sehingga mangan dan pengotornya tuh Fl dan Al terpisah. Selanjutnya pada pemurnian sekunder, larutan hasil pemurnian primer kemudian diproses dalam secondary neutralization tank dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Tahap ini ditambahkan natrium fluorida sebagai sumber ion fluoridanya untuk mereaksikan ion kalsium dan magnesiumnya, sehingga membentuk endapan kalsium fluorida dan magnesium fluorida. Endapan hasil reaksi dipisahkan menggunakan clarifier, sehingga diperoleh larutan mangan sulfat dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah tahapan kristalisasi. Kristalisasi ini digunakan autoclave crystallizer yang dioperasikan pada suhu sekitar 160 derajat Celcius dengan tekanan 0,6 MPa. Kondisi ini dipilih untuk memanfaatkan karakteristik larutan mangan sulfat sehingga terbentuk kristal mangan sulfat monohidrat. Kristalisasi di dalam autoclave menghasilkan slurry yang terdiri atas kristal MS2O4 dan model liquor. Pengendalian suhu dan tekanan menjadi aspek penting pada tahap ini, karena berpengaruh langsung terhadap ukuran kristal, laju penutupan kristal, serta kemurnian produk yang dihasilkan. Pada tahap akhir, yaitu tahap 7, pemisahan kristal dan pengeringan. Dari hasil kristalisasi, selanjutnya dipisahkan menggunakan centrifuge. Di tahap ini, kristal MS4H2O-nya dipisahkan dari model liquor berdasarkan perbedaan densitas menggunakan gaya sentrifugal. Kristal yang diperoleh masih mengandung kelembapan pada permukaannya, sehingga memerlukan proses pengeringan. Pengeringannya dilakukan dengan dryer pada suhu sekitar 100 atau 110 derajat Celcius. Suhu ini dipilih untuk menghilangkan air bebas tanpa merusak struktur hidratnya, sehingga fasa monohidrat tetap terjaga. Produk yang dihasilkan berupa kristal mangan sulfat monohidrat kering kemudian disiap
untuk penyimpanan sebagai bahan baterai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Bano Parabaswara akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami untuk ke bagian inti dari perancangan reaktor kami, yaitu reaksi kimia, stokiometri, dan juga kinetika yang terjadi. Mengapa sih bagian ini sangat krusial? Karena tanpa memahami mekanisme molekulernya, kita tidak bisa menentukan dimensi reaktor yang efisien. Pertama-tama, kita lihat dulu reaksi utama dan juga mekanisme redoks yang terjadi. Di mana saat kita melihat reaksi utamanya, MnO2 solid plus SO2 gas plus H2O liquid menjadi MnSO4 aqueous plus H2O. Biji mangan yang kita gunakan itu didominasi oleh mineral pyrolusite atau MnO2, di mana secara metalurgi MnO2 ini bersifat sangat stabil dan juga sangat amat bandel karena tidak bisa larut begitu saja dalam asam sulfat yang murni. Oleh karena itu, kita menerapkan pelindian reduktif. Di sini, gas SO2 bertindak sebagai hero atau reduktor. Perhatikanlah perubahan bilangan oksidasi yang terjadi, di mana mangan direduksi dari plus 4 menjadi plus 2, sementara sulfur dioksida dioksidasi menjadi sulfat. Hasilnya adalah mangan sulfat terlarut yang merupakan prekursor utama untuk baterai kendaraan listrik. Lalu lanjut ke reaksi samping dan tantangan yang dihasilkan dari proses rancangan reaktor ini. Kita punya musuh yang harus kita waspadai, yaitu pembentukan mangan ditionat atau MnS2O6. Reaksi samping ini terjadi jika oksidasi sulfurnya tidak sempurna. Ditionat sangat merugikan karena dua alasan. Yang pertama, ia memboroskan konsumsi SO2 hingga 2 kali lipat. Kedua, ia mengotori pemurnian massa kristal MnSO4 kita. Solusi teknis yang kami terapkan adalah menjaga temperatur reaktor tetap tinggi dan memastikan asam sulfat yang cukup pekat untuk menekan jalur reaksi parasitik ini. Lanjut ke stokiometri dan juga data massa molarnya, di mana secara stokiometri reaksi ini sangat elegan karena rasionya adalah 1:1 antara mangan dioksida dan juga sulfur dioksida. Berdasarkan data massa molar yang kami tampilkan di tabel, kami menghitung bahwa untuk setiap mol produk yang dihasilkan, itu kita membutuhkan input massa yang presisi untuk menjaga neraca massa kita tetap tertutup atau closed loop, tanpa adanya material yang terbuang sia-sia. Oke, lanjut ke termodinamikanya. Dari sisi termodinamika, berdasarkan perhitungan hukum Hess menggunakan entalpi pembentukan standar, itu kita memiliki nilai delta H sebesar minus 248,5 kJ per mol. Angka negatif ini mengonfirmasi bahwa reaksi pelindian ini bersifat eksotermik kuat. Artinya, reaktor akan melepaskan panas yang masif selama proses berlangsung. Hal ini menjadi dasar bagi kami untuk merancang sistem pendingin atau cooling jacket pada reaktor agar temperatur itu tidak lepas kendali yang bisa memicu penguapan yang berlebih. Lanjut kita ke kinetikanya. Terakhir mengenai kinetika, kita menggunakan shrinking core model atau SCM untuk memodelkan laju reaksinya. Karena produk MnSO4 kita langsung larut ke dalam fase cair, maka partikel padat MnO2 akan terus menyusut ukurannya seiring berjalannya waktu, layaknya es batu yang mencair. Berdasarkan literatur Miller dan Wan, laju ini dikendalikan oleh reaksi kimia di permukaan partikel dan bukan oleh difusi. Inilah alasan mengapa kami memilih ukuran partikel yang sangat halus, itu di bawah 75 mikrometer, untuk memastikan luas permukaan kotak maksimal dan konversi target 90% itu dapat tercapai hanya dalam waktu tinggal 2 jam. Oke, dengan pemahaman kimia yang matang ini, selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana angka-angka ini diterjemahkan ke dalam neraca massa dan energi di bab 4 oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bab neraca massa atau mass balance. Di bab ini kita akan menghitung semua aliran bahan yang masuk dan keluar dari sistem produksi kita, mulai dari biji mangan mentah dimanfaatkan sampai ke produk akhir MnSO2 H2O yang keluar sebagai hasil. Sebelum masuk ke kalkulasi, kita tetapkan dulu basis perhitungannya. Kapasitas pabrik yang kita rancang adalah 1000 ton MnSO4 H2O per tahun. Dengan waktu operasi 330 menit per tahun, 24 jam per hari, totalnya yaitu 7.920 jam per tahun.
Biji yang kita gunakan mengandung 45% MnO2 dalam bentuk pirolusit, dan target recovery mangan ke produk ditetapkan sebesar 90%. Langkah pertama, kita hitung mol produk yang harus dihasilkan. Dengan target 1 juta kg MnSO4H2O per tahun dan massa molar MnSO4H2O sebesar 169,2 kg per kilomol, maka N produk sama dengan 1 juta dibagi 169,02 yang dapatkan hasil sebesar 5.916,5 kmol per tahun. Karena stoichiometri reaksi utama adalah 1:1 antara MnO2 dan SO2, maka MnO2 yang bereaksi juga 5.916,5 kmol per tahun atau setara dengan 514,4 ton per tahun. Tapi karena recovery hanya 90%, artinya 10% MnO2 yang tidak terlindih dan keluar bersama residu, jadi MnO2 yang harus diumumkan lebih banyak, MnO2 umpan sama dengan 514,4 dibagi 0,90, yaitu hasilnya 571,5 ton per tahun. Karena kadar MnO2 di dalam biji hanya 45%, maka biji total yang harus diumpankan adalah 571,5 dibagi 0,45, yaitu hasilnya 1.270,1 ton per tahun atau sekitar 160,4 kg per jam. Sisanya yaitu 50% dari biji adalah geng atau mineral pengotor yang tidak bereaksi dan akan keluar bersama residu. Untuk kebutuhan SO2, secara stoichiometri kita butuh jumlah mol yang sama dengan MnO2 yang bereaksi, yaitu 5.916,5 kmol atau setara 379,1 ton SO2 per tahun. Namun karena ada reaksi samping pembentukan ditionat yang konsumsi SO2 lebih, kita tambahkan ekses 10%. MSO2 aktual sama dengan 379,1 dikali 1,1 sama dengan 417 ton per tahun. SO2 yang tidak bereaksi sebesar 37,9 ton per tahun akan keluar sebagai gas buang dan harus ditangani dengan scrubber. Jadi kalau kita rangkum semuanya ke dalam tabel neraca massa keseluruhan, di sisi input kita punya biji mangan sebesar 1.270,1 ton per tahun atau 160,4 kg per jam, gas SO2 aktual sebesar 417 ton per tahun atau 52,7 kg per jam, air proses untuk hidrasi sebesar 106,6 ton per tahun atau 13, kg per jam, total input sama dengan 1.793,7 ton per tahun. Di sisi output atau yang keluar adalah produk MnSO4H2O sebesar 1.000 ton per tahun atau 126,3 kg per jam, residu berupa geng dan MnO2 sisa sebesar 755,6 ton per tahun atau 95,4 kg per jam, gas buang SO2 tak bereaksi sebesar 37,9 ton per tahun atau 4,8 kg per jam, total output yaitu 1.793,5 ton per tahun. Selisih 0,2 ton antara total input dan output itu hanya karena pembulatan angka. Neraca massa kita dinyatakan seimbang, H2SO4 dan air larutan proses bersifat tersirkulasi sehingga tidak dihitung sebagai input bersih. Jadi kesimpulan dari bab neraca massa ini, kita sudah berhasil menyusun neraca massa lengkap untuk kapasitas produksi 1.000 ton MnSO4H2O per tahun. Kebutuhan biji adalah 1.270,1 ton, kebutuhan SO2 aktual yaitu 417 ton, dan neraca input-output sistem terbukti seimbang. Data-data inilah yang kemudian menjadi dasar kalkulasi neraca energi di bab selanjutnya, di mana kita gunakan angka 5.916.500 mol MnO2 yang bereaksi untuk menghitung total panas yang dilepaskan reaktor. Oke, sekarang kita masuk ke bab neraca energi atau heat balance. Kalau di bab sebelumnya kita sudah selesai menghitung berapa mol dan berapa kilogram bahan yang masuk keluar reaktor, di bab ini kita fokus ke satu pertanyaan, seberapa besar panas yang dilepas oleh reaksi pelindian kita. Reaksi yang kita analisis tetap sama seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. MnO2 padat ditambah SO2 gas akan menghasilkan MnSO4 dalam larutan, sehingga elemen utamanya adalah mangan, sulfur, dan oksigen yang kalian bisa lihat di kartu elemen periodiknya di slide ini.
Langkah pertama adalah menentukan entalpi reaksi standar atau delta H RXN menggunakan S. Hasilnya adalah minus 248,5 kJ per mol MnO2. Tanda negatif di sini artinya reaksi bersifat eksotermis, sistem melepas panas ke lingkungannya, bukan menyerap. Setiap 1 mol MnO2 yang bereaksi dilepaskan energi sebesar 248,5 kJ. Sekarang kita akan menghitung total panas yang dilepas per tahun. Dari data neraca massa, jumlah MnO2 yang bereaksi adalah 5.916.500 mol per tahun atau 5.916,5 kmol per tahun. Kalikan dengan nilai delta HRXN-nya, maka akan mendapatkan hasil 1,47 dikali 10 pangkat 9 kJ per tahun. Angka ini sangat besar, jadi kita perlu konversi ke basis yang lebih operasional. Pabrik kita beroperasi selama 7.920 jam per tahun, itu dari 330 hari dikali 24 jam yang sudah kita tetapkan di bab sebelumnya. Jadi kalori per jamnya yaitu 1,47 dikali 10 pangkat 9 dibagi 7.920, maka hasilnya adalah 1,856 dikali 10 pangkat 5 kJ per jam. Lalu yang terakhir kita konversi ke satuan daya. Ini yang paling penting untuk merancang sistem pendingin reaktor. Q cooling sama dengan 1,86 kali 10 pangkat 5 kJ per jam dibagi 3.600 detik per jam sama dengan 51,6 kW. Artinya sistem jaket pendingin reaktor CSTR kita harus menyerap dan membuang panas sebesar 51,6 kW secara kontinu selama operasi berlangsung. Inilah angka yang akan jadi dasar perancangan spesifikasi jaket pendingin di bab selanjutnya. Jadi, kesimpulan pada bab ini ada 4 poin. Yang pertama, reaksi pelindian bersifat eksotermis dengan delta HRXN-nya sama dengan minus 248,5 kJ per mol MnO2. Lalu yang kedua, total kalor yang dilepas mencapai 1,47 kali 10 pangkat 9 per tahun dari 5.916.500 mol MnO2 yang bereaksi. Lalu yang ketiga, dikonversi ke basis operasional, panas yang dilepas adalah 1,856 kali 10 pangkat 5 kJ per jam. Lalu yang terakhir yaitu beban pendinginan reaktor yang harus ditanggung sistem jaket adalah 51,6 kW. Dengan data ini kita punya landasan yang cukup untuk merancang spesifikasi alat di bab selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sana. Kita sampai kepada kesimpulan dari presentasi kelompok saya pada kesempatan ini. Terdapat 3 kesimpulan yang kelompok saya ambil. Yang pertama itu adalah reaksi dari MnO2 ditambah SO2 menghasilkan MnSO4 itu adalah reaksi redox endotermik yang menghasilkan delta H-nya itu adalah minus 248,5 kJ per mol. Lalu yang kedua, reaksi MnO2 dan SO2 yang menghasilkan MnSO4 itu neracanya itu membutuhkan biji sebanyak 1.270 ton dan juga SO4-nya itu sebanyak 417 ton per tahun. Neraca tertutup pendinginannya itu adalah 51,6 kW redox dan reaksi eksotermiknya itu menghasilkan delta H sebanyak minus 248,5 kJ per mol. Dan yang ketiga adalah reaksi Mn4 ditambah SO2 menghasilkan Mn reaktor memiliki model SCM-nya itu T-nya sebanyak 2 jam, menghasilkan V kurang lebih 2 meter pangkat 3, D-nya 1,9 dikali H 1,9 M. SO4 redox eksotermiknya itu menghasilkan delta H sebanyak 248,5 kJ per mol. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan kalimat atau dalam bentuk apapun itu yang secara sengaja ataupun tidak disengaja, mohon diberikan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Andini Juniarsi. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.